kaum waria merupakan paparan nyata di sekitar kita yang tidak dapat ditolak eksistensinya. Orientasi gender yang diberikan oleh masyarakat saat ini, yaitu maskulin bagi laki-laki dan feminim bagi perempuan, membuat waria yang memiliki fisik laki-laki dan orientasi gender feminim belum sepenuhnya dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Berikut ini adalah kisah tentang seorang waria yang akan menceritakan tentang kisah kehidupan di tengah berbagai gejolak masyarakat. Nama saya Friska, umur saya 36 tahun, aku kelahiran 78, asal dari Makassar. Saya belum pernah menikah dan tempat tinggal saya saat ini Beringin Lawan. Pada saat itu kan waktu masih sekolah itu kan sudah jadi kayak gitu, cuman belum bisa pakaian wanita. Alasannya ya memang dari jiwa sendiri sih, dari keluarga saya yang dari bisa menjaga. Cuma kadang dari tetangga-tetangga ada yang nggak kenal itu suka gosipin. Enggak sih, nggak pernah menyesal karena memang dari jiwa saya, pembawaan saya memang sudah kayak wanita. Nggak pernah selama ini aku jalanin happy. Oh iya, pada saat waktu itu aku lepas dari sekolah sampai kelas 2, aku lepas, berhenti, langsung terjun di dunia malam. Aku banyak tempat sih. Aku pertama kerja malam di Papua. Sesudah itu di Jember, habis dari Jember Surabaya, Bali. Stasiun. Kalau yang pertama itu lama sih, ada 4 tahunan kerja kayak gitu. Macam-macam sih, ada yang dari kalangan anak sekolah, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari kalangan tinggi. Yo nggak bisa dihitung juga sih, tergantung banyaknya itu orang yang datang, pengunjung yang datang. Waktu aku di Papua kadang kalau diajak tidur gitu satu malam, kadang bayarannya 1,5 juta, 2 juta. Karena begini, saya itu aku pengen tahu waria-waria di sekeliling saya, juga teman-teman saya, ingin beradaptasi gitu sama mereka. Akhirnya aku langsung karena di tempat itu kan kita gampang untuk sesama waria bisa berkomunikasi. Prosesnya ya, pertamanya aku kenal sesama waria itu. Akhirnya aku diajak, ayo kamu kerja di dulu biar kamu kenal sama teman-teman yang lainnya. Karena mereka, kamu kok bisa kerja kayak gitu, padahal kan ada yang kerja lain yang bagus. Enggak pernah. Ya enggak sih, biasa aja. Waktu di Papua itu pertama aku terjun di dunia itu, dulunya kan di situ ada yang suka pakai kondom, ada yang enggak kan, ada yang enggak. Terus aku itu orang baru, istilahnya orang baru terjun di dunia kayak gitu, jadinya aku nggak tahu. Jadinya kalau orang-orang yang nggak mau pakai kondomnya, nggak pakai, karena yang mau pakai. Setelah aku mengerti sendiri penyakit itu, akhirnya aku nggak mau kalau orang nggak mau pakai kondom. Iya, waktu di Papua sih
sampaikan waktu itu waktu aku pertama mengerti itu bintang tamunya dulu siapa sih yang dokter perempuan dari Jakarta sampai kampanye keliling pakai mobil. Aku sekarang sudah berhenti hidupnya itu karena saya sekarang punya usaha salon. Saya itu berhenti di dunia malam itu karena waktu itu saya di pinggir jalan banyak cacian dari orang-orang yang tidak senang dengan banci. Akhirnya saya berpikir sendiri, kalau aku selama ini hidup di pinggir jalan, aku dipandang bahwa sama orang-orang yang itu. Kalau aku buka salon, yang jelasnya orang-orang itu dari dunia malam akhirnya sekarang bisa berubah buka salon. Itu aku nggak pernah terpengaruh, cuma aku dengar omongan-omongan orang itu, cacian-cacian yang nggak enak di hati saya. Akhirnya saya berusaha, aku harus bisa buka salon. Masa bisa teman-teman yang lain bisa buka, aku kok nggak bisa. Waktu itu pemilihan Ratu Waria, aku ikut waktu itu, nggak tahu tahun berapa, aku ikut. Akhirnya saya menang. Jadi itu saya menang juara 1 Putri Waria se-Papua itu. Saya waktu itu dapat uang 3 juta uangnya itu ya. Uangnya dengan piala. Dapat dukungan dan mendapat respon yang bagus lah kepada tetangga-tetangga apa gitu. Tentang seksnya aku nggak bisa mengungkapkan ya. Kalau dua-duanya, kalau untuk sehari-harinya aja ya. Kalau untuk sehari-harinya, ya kita jalannya apa adanya, maksa apa adanya, makan apa adanya. Dia juga terima, saya kayak gini dia juga terima apa adanya gitu. Terus kalau soal untuk pekerjaan, ya kalau ada orang masuk lagi rame-ramenya, kadang dia bantu, kadang kalau seumpamanya cuma 1-2 aku masih bisa tangani sendiri. Kalau bulan puasa biasanya dia ikut kerja. Kalau operasi enggak sih, aku cuma pernah waktu itu suntik payudara. Suntik sama payudara tapi enggak besar. Tidak pernah menderita ya, alhamdulillah. Oh sering aku rutin aku pemeriksaan gitu. Ya kalau soal itu ya bagus ya. Oh sering kadang poli gitu. Hanya sih. Kalau itu selalu ada pikiran itu, pengen ngumpul sama keluarga, selalu ada kepikiran itu. Tapi balik lagi kita berpikir, kalau kita ngumpul terus sama keluarga, nggak ada penghasilan. Soalnya saya di Makassar itu bukan kota, namanya kampung. Dan saya kalau kumpul di sana yang jelasnya saya harus di sawah, kerjanya di sawah, di kebun. Sedangkan saya istilahnya kayak gini, masa sih saya harus di sawah? Sedangkan saya punya keahlian bisa di sawah. Kalau keinginan kembali menjadi diri awal seperti saya dilahirkan laki-laki, ya susah soal itu. Karena memang sih saya waktu saya dilahirkan sebenarnya dilahirkan secara laki-laki ya, secara normal secara laki-laki. Tapi balik lagi, saya ini punya jiwa perempuan. Memang sih seluruh tubuh saya ini laki-laki, tapi jiwanya saya, perasaannya saya wanita. Kalau itu kalau seumpamanya kan kadang satu orang itu gini, seumpamanya aku Waria, anggaplah sampean Waria. Tapi ini warga di sekitar kita, ini terima aku di dirinya, tapi dianya ini nggak terima sampean. Jadinya kalau seumpamanya dia ngomong itu, seumpamanya dia ngomongin sampean,
oh itu gini. Akhirnya saya ini kan baik sama dia. Akhirnya saya ngomong ke dia itu sama dengan saya. Akhirnya saya jelaskan waria itu begini supaya dia bisa menerima di situ. Dan ketidaktahuan masyarakat atas fenomena waria terkadang tidak membuat mereka mencoba belajar apa, bagaimana, mengapa, dan siapa waria, melainkan justru melakukan penghukuman dan penghakiman yang seringkali menjurus pada tindakan biadab dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Kehidupan memang penuh dengan warna-warni oleh cerita hidup semua insan manusia. Waria yang satu ini pun akan menceritakan bagaimana kisah hidup yang akan ia paparkan murni dari dasar jiwanya. Perkenalkan, nama saya Mimi, saya dari Jember dan usia saya 34 tahun. Pekerjaan selama di sana adalah seorang dancer stylist salon. Saya memutuskan menjadi transgender ini ya mungkin selepas SMP. Saya sekolah tuh SMP. Soalnya kalau masa-masa sekolah tuh kita terikat pada aturan-aturan sekolah ya, nggak bisa mengekspresikan diri aku di situ karena masih ada aturan-aturan sekolah, dan di situ baru selepas sekolah aku mengekspresikan diriku jadi transgender. Kita tahu 90 apa ya, 3 mungkin. Sifat-sifat transgender itu mungkin dari kecil ya, dari lahir aku sifat transgender. Dan apa, aku selalu menyimpan kehidupan aku itu sebetulnya sulit gitu loh. Aku selalu berpura-pura menjadi normal, mengikuti norma-norma apa yang ada dalam masyarakat, tapi kok sulit, kok aku lebih nyaman menjadi kayak gini. Lalu aku dengan segala konsekuensi yang aku terima, akhirnya aku berusaha berubah menjadi seperti sekarang. Dari keluarga utama mungkin shock ya, karena di keluarga aku sebenarnya kayak ini suatu aib lah, mereka mungkin nggak mau terima, dan aku di situ mendapat diskriminasi dari keluarga, dari saudara-saudaraku, bahkan orang tua aku juga gak percaya ya. Kok ada sih turunannya kayak aku, padahal dari dulu itu nggak ada yang seperti aku, tapi aku berontak gitu loh. Aku ingin nyaman, hidup aku nggak ingin pura-pura. Jadi ya awalnya sih dapat tantangan keras ya dari keluarga yang tidak menyetujui aku dengan kehidupannya aku yang sekarang ini. Tapi lama kelamaan akhirnya mereka juga bisa menerima. Ya nama orang tua mana sih, non? Harimau sejajarnya, harimau kan nggak akan makan anaknya ya, nggak akan menekan anaknya ya. Mungkin dari situ lama sama orang tua, mungkin juga namanya orang tua juga ada ikatan batin, tapi ada ikatan darah ya. Dari situ sebenarnya aku sudah lama sih kan, apa istilahnya gini loh, orang tua mana sih yang gak sayang sama anaknya, seburuk-buruk apa anaknya, masih anak ya. Dan sejelek-jeleknya anak gak ada namanya mantan anak ya. Mereka mencari saya, mungkin udah dapat masukan dari kanan kiri, ada masukan dari family, dari sanak saudara. Aku pernah sih, kalau aku sama keluarga sendiri gak dekat, justru aku dekat sama kayak tante aku, sama kakak aku, lebih dekat di situ. Aku lebih banyak perhatian ke mereka. Mereka kasih masukan ke orang tua aku, jadi katanya dia bilang itu loh anak, itu loh darahnya. Walaupun bagaimanapun masih keturunannya kamu, walaupun baiknya kayak itu, masih keturunan kita. Jadi keluarga juga hanya mereka mencari saya. Awal-awal ketemu sih masih canggung ya, mereka masih lupa. Setelah berapa tahun itu? Kenapa?
bertemu setelah berapa tahun? Ada sekitar 4-5 tahunan gitu ya kita nggak ketemu. Di situ saya juga banyak perubahan, di situ saya sudah banyak merubah wajah saya, dan mungkin mereka kaget sambil terharu sambil nangis, mungkin yang mereka juga kalau dari tetangga masa kecil, dari masa-masa kecil saya besar, mungkin kalau tetangga sendiri mungkin udah tahu ya kalau saya itu mungkin lain daripada anak laki-laki lain, dan mereka ya ada sih yang melecehkan, juga ada di teman-teman permainan yang selalu ngolok-ngolok bencong, ngolok-ngolok apalah, itu ada. Tapi terutama dari sekolah ya, dari sekolah belajarnya sangat mengerikan sekali gitu. Dari situ aku sampai kadang sampai nggak pingin sekolah kayak gitu-gitu, soalnya selalu diolok-olok temen, selalu dibully sama temen, soalnya mungkin aku terlalu pemayu, terlalu kayak terlalu istilahnya lempeng lah, terlalu feminim mungkin, terlalu feminim. Jadi di situ aku jadi bahan olok-olok, ya seperti itulah. Kalau berkesan mungkin enggak ya, karena aku lebih bahagia dengan kehidupan sekarang, walaupun banyak sekali pertentangan batin di dalam hatinya aku sebetulnya yang menjadikan aku kayaknya lebih menikmati enggak. Kalau beban hidup sih banyak ya, beban hidup itu banyak, tekanan dari masyarakat, diskriminasi dari masyarakat, itu banyak sekali. Dan aku, ya itulah konsekuensinya menjadi seorang waria, kita harus jalani, kita harus selalu bersabar, dan kita harus berusaha menempatkan diri dalam kehidupan masyarakat sebaik-baiknya, dan kita bisa menerima keadaan kita. Dan kita yang pertama kita bisa berprestasi di masyarakat ini, bukannya orang-orang kayak kita bukan yang hanya hidup jalan, bukan yang hanya kayak ibaratnya sampah, gak berguna dalam masyarakat, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa berprestasi. Setiap hari ya pasti ya, karena apa ya, mungkin di kehidupan malam itu kita menemukan kepuasan diri. Maksudnya kepuasan diri bukan berarti kepuasan kita untuk seks, untuk apa, tapi kepuasan di situ di kehidupan malam kita kan bisa saling kumpul sama komunitas kita ya. Di situ kita bisa saling curhat, bisa saling sharing, dan untuk jual diri itu mungkin apa ya, tergantung dari individunya juga. Di situ kita keluar malam bukan cuma hanya untuk jual diri ya, tapi kadang kita bisa untuk kita kumpul sama teman-teman, bisa sharing gitu. Jadi ya pernah sih ya, itu juga keluar malam, sama waria mesti keluar malam ya. Ada waria yang dunia malam, soalnya nggak mungkin waria siang keluar apa. Justru waria tuh siang itu mereka sembunyi bukan sama siapa ya. Karenanya itulah masih ada diskriminasi dari masyarakat. Kalau kita siang keluar mungkin dilecehin ya, di sorak-sorak, tapi kalau kita malam-malam kan gitu istilahnya kayak di situ kita bisa mengekspresikan diri kita bisa maksudnya kita bisa kumpul sama teman-teman, dan ya mungkin juga istilah cowok kan juga ada munafik ya, mereka kalau siang kayaknya jijik melihat orang-orang kan kita, tapi waktu malam ya istilahnya beranilah kita sampai melakukan suatu hubungan intim kan. Kalau di Jember itu biasanya ini kan dulu di SMP 2, sekarang sudah pindah ke SMP 2, sekarang udah rame ya, udah diangkat kayak Jasera dan sudah terlalu terang, dan kita sekarang lebih beralih ke stasiun sana lebih gelap dan tidak terlalu menyolok gitu.
secara untuk nafkah ya kayaknya berapa tahun ya. Tapi kayaknya aku tuh nggak pernah untuk mengkhususkan diri jual diri. Aku sana kan cuma sharing sama teman ya untung aja kalau kita di situ dapat masalah dapat jawaban. Jadi ya awal-awal aku jadi waria aku sudah di situ dan ya sering apa ya awal-awal di situ dan sampai sekarang ya juga kadang masih main di situ. Selama ini aku mendapat pasangan tuh orang yang lebih muda dari aku. Ya, sekarang ya anak sekarang itu istilahnya banci-banci sekarang banci-banci yang baru mungkin sudah mereka welcome ya, kita banci-banci yang lama tuh welcome, tapi kalau dulu itu lain lagi biasa ya istilahnya ya, masih aku baru-baru jadi transgender itu di situ masih ada kayak sistem ini loh, sistem senior dan junior gitu loh. Jadi kalau kita masih baru itu masih ke lokasi komunitas itu masih terlalu banyak aturan dari senior kita, dari transgender yang lebih usianya lebih tua dari kita dan lebih lama menjadi transgender. Itu masih ada intimidasi pada yang junior. Jadi kita nggak seenaknya seperti saya kalau sekarang sedangkan ya banyak di Indonesia mungkin sekarang sudah bisa mengekspresikan diri. Kalau dulu tuh masih ada intimidasi dari senior, jadi sulit masuk ke komunitas kalau kita juga punya istilahnya mama-mamaan ya. Ada mama-mamaan ya, aktif ke mama ini dulu, baru kita dikenalkan ke teman-teman yang lain. Di situ baru kita bisa masuk ke komunitas itu. Tapi kalau sekarang kayaknya sistem senior junior sudah nggak ada lagi. Maksudnya nggak semua masyarakat ya, nggak semua masyarakat itu mengucilkan kita, tapi ada juga masyarakat yang tidak malam oke kamu, tapi ada juga masyarakat yang melecehkan kita. Sering temui di lokasi itu mereka naik motor, naik mobil dengan cara menghujat kita dimudahi, kita diapain, dilempar apa sering. Tapi ya juga banyak masyarakat juga yang masih care sama kita, masih mau ngumpul sama kita di lokalisasi itu juga. Mungkin kalau aku sendiri ya nggak pernah mengalami seksual. Ada sih dari teman-temanku yang dasarnya dari kecil ya udah mengalami pernah mengalami pelecehan seksual, akhirnya mungkin dia saatnya kayak ya pernah sih, makanya kita juga bekerja malam ya, risikonya tinggi. Kita ketemu orang-orang yang sebenarnya kalau orang-orang keluar malam itu orang gimana sih, orang-orang istilahnya orang-orang yang mungkin sedikit melenceng dari aturan ya. Di situ kita ketemu pemabok, di situ kita ketemu preman, di situ kita ketemu ya macam-macam orang kan ya. Jadi di situ kita kadang dapat pelecehan, kita ibaratnya diajak main, oke lah kita ACC segini, ujung-ujungnya kita ditinggal pergi, kita dibiarin aja, atau kita disuruh begini, suruh begitu. Tanpa ya menurut saya itu sebagai manusia yang penting dia itu bisa puas. Ya begitulah. Dulu masih awal-awal 90 mungkin ya, awal-awal 2000 atau 90 akhir itu alat kontrasepsi itu masih ibaratnya jarang ya, kan baru akhir-akhir ini aja kita menggunakan. Dulu saya kadang nggak pakai, tapi kalau sekarang saya harus pakai.
lanjut ke HIV. Jadi aku sekarang masih menjaga diri. Masalah gimana produksi itu mungkin pernah ya, karena di situ mungkin ada kaitannya. Sering sih aku dari dinas kesehatan, dari lembaga-lembaga masyarakat tertentu mengumpulkan komunitas kita seperti tadi dikasih pengarahan tentang IMS, tentang bagaimana cara kita melakukan seks secara aman. Mungkin di situ juga ada masukan-masukan tentang keamanan reproduksi. Itu pernah sering mengikuti. Yang saya berarti bekerja malam itu selain aku sudah masa-masa sudah sering ya, tapi harus berubah apa sudah. Dan sekarang apalagi aku udah punya keterampilan dan kita harus berprestasi dan ini ada di masyarakat. Makanya aku sekarang bisa buka usaha walaupun kecil-kecilan, aku buka usaha sendiri. Dan di situ apalagi sekarang aku sudah punya pasangan hidup ya istilahnya, walaupun aku nggak nikah, walaupun nggak ada hitam di atas putih, tapi istilahnya aku sekarang sudah punya pasangan hidup. Jadi itu yang membuat saya, dan saya ingin kehidupannya itu lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan tidak apa ya, tidaknya dianggap sampah sama masyarakat, tapi cuma hanya hidup di jalan. Dan aku ingin memperbaiki kehidupan aku, walaupun istilah dasarnya mungkin secara nominal aku juga ingin punya kehidupan yang lebih enak lagi. Itu aku sekarang dengan usaha dengan model yang aku punya walaupun kecil, aku bisa membuka usaha sendiri. Apalagi aku punya keterampilan tentang mensiasatikan. Itu sih dari masih ada di perkembangan batin saya, yang mudah-mudahan besok mungkin ada hidayah dari yang di atas. Tapi selama ini saya lebih bahagia dan lebih enjoy. Itulah nanti kalau kita ingin dihargai, kalau kita ingin dihargai dalam masyarakat ini kan juga prestasi ya. Apa yang harus kita sumbangkan dalam masyarakat itu biar kita tidak selalu dianggap sebelah mata. Di sini aku punya semua keterampilan yang aku peroleh dari dulu kan aku juga selain malam aku keluar, siang aku juga kerja di salon istilahnya. Di situ aku ingin kerja juga bisa hias, dan situ aku bisa menata rambut. Apa salahnya sih sekarang aku tunjukin bahwa aku juga bisa punya usaha sendiri. Di situ mungkin aku bisa istilahnya aku bisa istilahnya aku bisa tunjukin bahwa aku juga ini loh, aku juga bisa membuat orang cantik, aku juga bisa membuat orang ganteng. Dan aku bisa, kalau orang sudah menjadi cantik, orang menjadi ganteng, otomatis dia tidak punya bagian sendiri. Dan disitulah aku buka usaha kecilan, usaha salon, dan untuk juga sekarang bisa menghidupi hidupnya aku dari usaha ya. Juga masyarakat sendiri tuh ya seneng ya, karena mereka puas dengan hasil kerja yang aku lakuin itu. Mereka puas, memang kayaknya lebih enak dipegang orang kayak kamu ya daripada dipegang kamu. Aku gak mau nunjukin siapa. Aku lebih sering kalau dipegang kayak orang-orang kayak Mbak ini. Itu kan sudah merupakan suatu kebahagiaan buat kita. Kita mempunyai satu nilai lebih lah. Dari situ masyarakat kan nggak terlalu merendahkan kita. Kita masih bisa punya potensi, kita bisa berprestasi. Tadi Visi kita kan pada dasarnya laki-laki ya, cuma mungkin kita aja dari kita bisa tampil kayak perempuan, kan harus ada perubahan khusus yang mungkin yang harus aku lakuin ya, kayak kekurangan apa ya biar aku bisa sedikit lebih cantik kayak gitu. Mungkin aku kayak terapi hormon, kayak silikon itu aku pernah aku lakuin perubahan banyak.
sih aku nggak senang, masih mikir ya mungkin suatu saat aku bisa berubah insya Allah. Ya, makanya nggak pernah kalau disarankan ke operasi, aku nggak pernah disarankan operasi, maaf ya, operasi kelamin. Di sini aku kan sebagai bos ya, istilahnya aku sebagai perempuan ya, dan kebanyakan maaf sebelumnya aku melakukan secara oral, secara anal, ya kalau dulu kan penyakit belum seperti sekarang ya, jadi untuk melakukan seks bebas itu kan memang ada resikonya ya. Pernah sih aku pernah dulu kayak gatal-gatal apa itu pernah, tapi untuk ke PMS yang lebih parah alhamdulillah belum. Kalau dulu sih jarang, tapi ada ini setelah banyak sekali penyakit banyak sekali sekarang expose masalahnya, masalah HIV sekarang jadi saya sadar diri, saya ingin sehat dan saya ingin masih hidup lebih lama lagi. Saya sering melakukan pemeriksaan, apalagi HIV sekarang kan di dunia, kalau khususnya di Indonesia kan udah booming ya, udah booming, dan itu pun penyebarannya paling banyak kan dari populasi kunci ya, dari populasi kunci orang yang berisiko tinggi seperti kayak aku, terus bekerja seks kan gitu ya, jadi aku harus sering-sering memeriksakan kesehatan. Tanggapan pemerintah sekarang, kita sudah mulai dipandang, istilahnya keberadaan kita udah mulai disorot ya, misalnya ya gitu mungkin sekarang mereka terlibat populasi kunci ya, istilahnya populasi kunci, populasi yang berisiko terkena HIV itu. Jadi sekarang banyak sih program-program pemerintah penanggulangan HIV/AIDS. Pemerintah udah mulai menyoroti komunitas kita dengan mereka mengadakan sosialisasi kesehatan terhadap kita, terus mereka menekankan untuk kita selalu mereka periksa kesehatan, dan itu pun udah diberi istilahnya, kita diberi kegampangan untuk mengakses hal-hal tersebut ya. Sekarang udah kita bisa mengakses kesehatan di kayak di rumah sakit, di puskesmas sekarang sudah mulai banyak diperhatiin banget. Itu ya sering banget pemilihan bisnis waria gitu. Sekarang kan di Jember kan sudah dibentuk lembaga kayak organisasi ya, Ikatan Waria Jember. Di situ kita bisa mengekspresikan komunitas kita di situ. Jadi kita bisa diterima di masyarakat. Sebenarnya iri ya, kita punya keluarga, ini ya, kita juga kadang pinginlah hidup normal. Tapi ya pada ya kita juga bersyukur ya, kita dulu hidup kayak dunia, pingin untuk sampai walaupun saya nggak menikah, tapi saya bisa ada anak. Saya ingin masyarakat bisa menerima kita layaknya kita juga manusia, kita juga punya hati, kita juga punya perasaan. Tolong dong jangan menghujat kita yang seperti ini, jangan mengejek kita orang seperti ini, karena orang kayak gini karena orang-orang kayak aku tuh belum tentu jelek ya. Ya udahlah, jangan, aku nggak mau mereka berpikir mereka tuh munafik. Sekarang kalau kerja-kerja kita jangan pandang kita dari sisi keburukan kita, tapi lihatkan bahwa setiap waria itu nggak buruk gitu. Coba kalau melihat prestasi kita sekarang kan banyak waria yang jadi desainer, waria yang jadi kayak makeup artist.
situ yang bisa membanggakan bangsa Indonesia sendiri itu udah banyak orang-orang dari komunitas kita tolong buat masyarakat yang ngejudge kita dari sisi buruknya aja, coba dilihat dari sisi baiknya juga. Dan kita juga malu Tuhan kalau kita nggak mau sih kita pakai seperti ini tuh nggak ada yang mau. Kalau untuk masyarakat tuh apa lebih menghargai orang-orang kita juga, karena kita juga punya hati dan punya perasaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan pun datang dari masyarakat ketika kaum waria dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan memposisikan mereka berguna bagi masyarakat. Kisah hidup Meme dan Priska adalah sebuah pelajaran yang secara tidak langsung menyadarkan kita bahwa gender dan seksualitas selalu memiliki persoalan-persoalan yang perlu pandangan dari berbagai sudut pandang. Untuk mengambil makna berharga dan membuang jauh ketidakadilan dan diskriminasi.